Saudara, selain dosen UI Ade Armando, polisi juga jadi korban pengeroyokan saat demo 11 April lalu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita bahas bersama dua narasumber kita di Kompas Petang kali ini. Ada Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, dan Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, salam sehat selalu. Amin, semoga sehat selalu. Saya ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Kalau kita lihat dalam demo ini lagi-lagi polisi jadi korban, tapi ini bukan kali pertama. Setiap demonstrasi rentan, polisi juga turut jadi korban dalam aksi massa. Pak Sugeng melihatnya apa yang jadi faktor utama? Ini saya agak aneh ya terkait dengan penganiayaan terhadap Polantas ini ya. Karena dalam demo 11 April kemarin tidak terjadi bentrok antara dua belah pihak, yaitu polisi, kelompok polisi yang mengamankan dan mengawal demo dengan pendemo dalam arus yang utama ya. Ini tidak terjadi, bahkan ada beberapa petikan pengambilan gambar, mereka berjalin dengan baik dan pengawalan dilakukan oleh polisi, dalam hal ini Polda Metro Jaya berjalan dengan baik. Kejadian aniaya itu polisi tersebut sedang sendiri, kemudian ada kelompok orang-orang tertentu ya yang di lokasi yang menganiaya itu dalam kelompok bukan kelompok utama itu saya lihat. Ya, jadi itu yang agak aneh gitu. Padahal tidak ada alasan melakukan pemukulan karena polisi tidak melakukan bentrok ya di sana ya. Hanya kemudian menghalau gitu. Pak Sugeng, tentu ini kan masih dalam penyidikan lebih lanjut oleh pihak polisi, tapi IPW memantaunya seperti apa? Karena tadi seperti Anda katakan bahwa ini di luar aksi massa yang utama, gitu, tidak ada bentrok sebenarnya. Ini polisi sedang berjaga, tiba-tiba diserang oleh massa ini. Ini kalau saya lihat tindakan-tindakan pribadi dari peserta demo, kalau memang mereka peserta demo, yang di luar daripada koordinasi daripada Korlap, ya. Sehingga memang harus didalami seperti terlihat tadi harus didalami. Dan sekiranya itu memang masa mahasiswa, ya mengapa mereka kemudian melakukan respon yang di luar dugaan ini harus didalami juga. Saya tidak tahu, tapi memang kan sudah ditangkap ya. Perbuatan yang terjadi itu kemudian ya harus diproses. Tapi kalau itu masa mahasiswa, saya mendorong kepada polisi untuk juga mereka dipertimbangkan untuk tidak perlu dilakukan penahanan ya. Kecuali ada memang rencana-rencana dari kelompok yang menganiaya ini untuk membuat chaos situasi. Karena secara umum tidak ada chaos. Motifnya perlu dicari apakah sebagai tindakan spontan saja atau bagaimana. Karena ada peristiwa lain terkait Ade Armando juga, itu kali itu terlihat sepertinya mereka serempak berencana itu menganiaya Ade Armando untuk mengacaukan situasi yang sudah kondusif. Itu yang IPW lihat. IPW melihatnya motifnya harus ditelusuri lebih lanjut lagi oleh pihak kepolisian. Kalau dari Komnas HAM melihatnya spontan tidak spontan, motifnya apapun itu, apakah perlu diusut tuntas tindakan pengeroyokan ini? Ya, yang pertama-tama bagi Komnas HAM aksi mahasiswa yang harus utama itu aksi damai gitu ya, dan terbukti sampai akhir juga damai dan dinyatakan juga oleh Polda Metro itu aksi yang damai, bahwa ada ekses, ada Ade Armando itu di luar arus utama dan itu bukan mahasiswa. Terus yang ini juga persis yang dikatakan oleh Mas Sugeng, pengeroyokan petugas Polantas ini ketika ngatur lalu lintas di sore hari ini. Yang kira-kira sudah arus utama sudah bergeser untuk dari gedung DPR itu, ini juga bukan arus utama. Oleh karenanya kami meminta memang mengusut tuntas, ya, menggali secara dalam apa motifnya dan sebagainya. Nah, soal nanti bagaimana penegakan hukumnya, soal yang lain. Tapi penting bagi kami untuk melihat konstruksi peristiwanya, apakah ini spontan ataukah tidak, ataukah ini direncanakan ataukah tidak dan sebagainya. Nah, penting untuk kita ingatkan secara bersama-sama begini sebenarnya. Kebebasan berekspresi dan berpendapat itu dilindungi oleh negara, oleh konstitusi kita. Dan salah satu bentuk pelindungannya adalah keberadaan polisi. Dan memang dinamika di lapangan itu persis seperti pengantar tadi, bahwa kadang-kadang polisi juga jadi korban karena memang harus bertanggung jawab di depan. Atau kadang-kadang polisi juga jadi pelaku.
atau kadang-kadang masyarakat juga jadi pelaku kekerasan, mencederai kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ayo kita belajar terus-menerus di soal ini. Dan sebenarnya semakin lama, khususnya di Jakarta ini semakin lama semakin baik dan diikuti di beberapa tempat. Yang menjadi di pihak kepolisian ya, yang menjadi tantangan adalah masyarakat ini yang menggunakan kebebasan berekspresi dan berpendapatnya kadang-kadang memang belum memahami, belum menggunakannya secara ramah. Oleh karenanya kami berharap penegakan hukum akan menjadikan masyarakat ramah terhadap penggunaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sekali Anda semuanya, masyarakat atau kita semua menggunakan kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan cara kekerasan, Anda akan kehilangan penikmatan hak asasi manusia. Anda akan kehilangan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karenanya, gunakan hak Anda secara baik, secara rahmah. Gitu. Sejauh ini apa yang masih jadi celah sebenarnya? Kita tahu kan bahwa tadi Mas Anam mengatakan bahwa ini adalah eksesnya, aksinya damai tapi ada eksesnya kekerasan. Nah tapi masyarakat kan melihatnya dampak ini tetap terjadi begitu kan ya, kekerasan ini tetap terjadi, tetap ada korbannya begitu. Jadi apa sebenarnya masih celah, sulitnya mengantisipasi hal-hal demikian dalam setiap unjuk rasa? Hampir semua unjuk rasa yang melibatkan massa yang sangat besar, ekses itu selalu ada. Kalau dalam catatan Komnas HAM, ekses itu bisa meluas, bisa tidak meluas, bisa kecil atau bisa besar. Salah satu poin utamanya adalah para petugasnya. Nah ini Komnas HAM sedang berkali-kali bekerja sama dengan kepolisian untuk bagaimana pendekatan humanis di tengah-tengah aksi demo itu yang pertama. Yang kedua, kami juga tidak lelah dengan masyarakat untuk mendorong masyarakat agar menggunakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresinya dengan cara-cara yang damai. Sekali Anda tidak damai, sekali masyarakat aksinya tidak damai, maka ya akan kehilangan penikmatan HAM-nya ketika ada melemparkan bom molotov dan sebagainya ya, atau melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang lain dan sebagainya ya akan berhadapan dengan hukum dan polisi wajib menegakkan hukum itu dengan baik gitu. Dan ini menjadi bagian dari pembelajaran kita semua bahwa di sisi yang lain polisi dituntut untuk memberikan perlindungan, mewakili negara, perlindungan kebebasan berekspresi dan berpendapat, tapi di sisi yang lain masyarakat juga dituntut melakukan aksi itu dalam koridor yang damai. Karena konstitusi kita, undang-undang kita mengatur demikian. Oke, jadi koridor kebebasan berpendapat ini harus sesuai dengan undang-undang tadi, peraturan perundang-undangan yang berlaku kalau kata Mas Anam, dan ini harus dipegang. Tapi kalau kita lihat faktanya, Pak Sugeng kan ini masih saja ada korban, baik itu dari masyarakat ataupun polisi. Dalam kasus ini kita sedang bahas soal polisi yang lagi-lagi jadi korban. Nah, apa yang harus dilakukan agar ada efek jerak tadi, Pak Sugeng? Ya instrumen hukum, proses hukum, kemudian pemidanaan itu kan bisa menjadi satu instrumen untuk membuat jera ya, itu sebagai salah satu cara. Tapi yang lagi-lagi saya mau katakan, ini hak untuk berdemokrasi termasuk menyampaikan pernyataan di muka umum, ini perlu kematangan ya, kematangan berdemokrasi, kematangan menyatakan hak. Karena ketika dalam jumlah yang besar, kerumunan dalam jumlah besar, yang dikenal sebagai crowd, ya, itu bisa kehilangan identitas dan mereka bisa menjadi chaos kalau tidak dikendalikan dengan baik. Ya. Nah, di dalam demo yang kali ini sebetulnya sudah selesai dengan baik. Ya, Korlap telah mengkondisikan masa demo untuk tertib. Nah, ini kemudian ada masa demo yang tercecer, kemudian mereka melakukan kekerasan, entah ini mahasiswa atau bukan, ya kembali lagi batas demarkasi daripada kebebasan menyatakan pendapat, berdemokrasi, ya adalah hukum. Ketika ini batas demarkasinya dilewati, jadi proses supaya tidak terulang lagi. Kemudian juga kepada Korlap ataupun pimpinan demo ya perlu juga ditanya nih, ya ditanya tidak hanya si terduga pelaku ya, tapi juga ditanya apakah ini dari kelompok massa pendemo mereka, ya begitu seperti tadi.
Nah, untuk mengetahui apakah ini dari masa mana yang membuat ricuh demonstrasi yang awalnya langsung secara damai ini, saya tanyakan ke Komnas HAM dari Mas Anam. Perlukah Komnas HAM untuk menyelidiki ini secara khusus? Kalau kita lihat kan korbannya ada Ade Armando yang dianiaya secara kejam kalau kita lihat faktanya. Lalu juga berikutnya polisi juga jadi korban. Apakah perlu ada penyelidikan khusus dari Komnas HAM? Ya, kami dalam konteks peristiwa 11 April kemarin yang terjadi tidak hanya di Jakarta, tadi di beberapa tempat di Indonesia, kami melakukan pemantauan. Kami melakukan pemantauan termasuk proses ketika terjadi kekerasan dan lain sebagainya. Nah, menurut kami cukup kami lihat bagaimana kepolisian bekerja ya secara profesional, akuntabel, dan kami harapkan demikian. Nah, kalau memang mereka bekerja secara profesional akuntabel, saya kira cukup kepolisian yang memang mengusut tuntas ekses-ekses ini. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita merawat kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ya, kami terima kasih kepada kepolisian yang melakukan pelindungan terhadap masa aksi. Kami juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang menggunakan hak kebebasan berekspresi dan berpendapatnya secara damai. Nah, ayo kita kutuk bersama-sama, kita kecam bersama-sama. Siapapun yang menggunakan kebebasan berekspresi dan berpendapatnya dengan cara tidak damai, itu mencederai kita semua. Gitu. Jadi represivitas akan tinggi kalau begini terus. Padahal dalam catatan Komnas 2 tahun terakhir ini represivitas di aksi-aksi demo menurun kalau dibandingin dengan aksi-aksi sebelumnya. Ya, karena ini interaksi kami dengan masyarakat, interaksi kami dengan teman-teman kepolisian. Yang polisi kami suruh ngerem untuk menjaga tidak melakukan tindakan-tindakan koersif, yang masyarakat juga kami minta supaya melakukan aksinya secara damai. Dan ini berkembang cukup baik gitu, dua-duanya. Gitu. Oke, kalau dari penggunaan teknologi. Dari Komnas HAM menyerahkan ini ke pihak kepolisian, kalau dari IPW perlukah Komnas HAM turut juga dalam untuk menyelidiki atau membentuk tim khusus soal kasus ini atau diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian? Kalau saya lihat ya ini ekses tindak pidana biasa ya, belum apalagi korbannya polisi, bukan polisi yang sebagai pelaku ya. Kalau polisi sebagai pelaku mungkin menjadi concern Komnas HAM ya. Okay. Tapi di sini karena polisi yang menjadi korban, termasuk 6 polisi yang mengamankan Ade Armando kan juga dilukai oleh orang-orang yang mengejar, melempar. Jadi belum perlulah Komnas HAM seperti tadi dikatakan oleh Mas Anam. Nah, kalau saya lihat semakin ke belakang ini, Kapolri itu sudah memberikan satu, kalau pemantauan IPW ya, satu pengawasan dan juga pengawasan yang kuat kepada anggotanya untuk mencegah terjadinya unprofessional conduct. Dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran juga mengawal langsung dan tidak terjadi insiden ya. Jadi yang sekarang yang menjadi tugas itu adalah masyarakat atau kemudian teman-teman mahasiswa ketika mau mengorganisir satu demo, menurut saya harus lebih cermat ya, terkoordinir, manajemen pengendalian massa aksinya harus kuat. Karena memang dari pembicaraan koordinator BEM seluruh Indonesia kan sudah terjadi ada deteksi upaya-upaya penyusupan, makanya digeser dari depan istana digeser ke DPR. Kemudian terjadi penganiayaan terhadap Ade Armando bukan oleh massa aksi mahasiswa, kemudian kepada satu polisi lalu lintas. Nah, ini menjadi pembelajaran buat para pimpinan mahasiswa mengendalikan masa aksi mahasiswanya lebih baik lagi. Kalau polisi saya lihat sudah cukup baik seperti tadi disampaikan oleh Mas Anam ya. Persiapannya sudah baik, tapi tetap saja celah ini masih ada untuk masuk ya betul masa yang tidak di luar mahasiswa ini akhirnya menimbulkan ekses yang merugikan banyak pihak. Kalau dari Mas Anam, untuk pencegah ini kan selalu ada banyak cara, tapi untuk menembus pencegahan ini juga selalu ada banyak cara begitu ya, apalagi yang melibatkan massa dengan begitu banyak. Polisi sudah banyak juga mengantisipasi ini, tapi tetap ada saja bobolnya di sana sini. Nah, apa yang Mas Anam melihat dari ini? Apa sulitnya sebenarnya? Seberapa sulit? Ya, kalau
kalau mendorong masyarakat untuk menggunakan kebebasan berekspresi dan berpendapatnya secara damai, sebenarnya kalau saya misalnya beberapa kali interaksi dengan teman-teman Polda Metro Jaya, karena ini kan DKI ini kan hotspot dengan Pak Irjen Fadli Imran, itu mereka punya mekanisme polling system, jadi pendinginan, terus komunikasi publiknya juga baik dan sebagainya. Nah, upaya itu menurut kami sudah sangat maksimal. Tapi persoalannya kenapa kok masih ada ekses-ekses? Misalnya kalau yang paling kerasa sebenarnya yang Ade Armando itu karena memang ada kategori, ada politik identitas yang sangat menguat. Makanya ada ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian ini saya kira tidak hanya tugas kepolisian, tapi tugas kita semua, ya masyarakat, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, komunitas, bahkan komunitas hobi dan lain sebagainya. Karena kalau masih ada politik identitas, masih ada siar kebencian, ya pasti kalau ada demo dan lain sebagainya, ekses kekerasan, ekses tindakan-tindakan yang tidak patut secara hukum akan terjadi. Masanya bisa menjadi pelaku, polisinya juga bisa menjadi pelaku kalau terus-terusan dipancing misalnya, atau sebalik. Nah, oleh karenanya sistem yang dibangun oleh Polda Metro Jaya, polling sistemnya saya kira patut didukung terus. Nah, cuman memang nggak cukup oleh kepolisian, tapi oleh kita semua, termasuk elemen-elemen pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Betul, kerja semua pihak ya. Terakhir, kalau dari IPW, apa yang bisa dilakukan agar kita tahu kebebasan berpendapat hak setiap orang, tapi jangan sampai juga melampaui batas begitu dan merugikan hak orang lain. Itu sudah situlahnya itu ya. Jadi ekspresi demokrasi tidak menghalalkan Anda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Ya, ekspresi demokrasi dalam ruang demokrasi yang terbuka, gunakan secara seluas-luasnya, tapi jangan sampai timbul ekses. Karena ketika Anda melanggar batas demarkasi hukum pidana, ada konsekuensi yang akan melekat, ya, yaitu di proses hukum. Itu tidak enak di proses hukum itu ya. Oleh karena itu saya menyarankan kepada adik-adik mahasiswa, kalau memang terkait dengan mahasiswa, sadari ya, pahami bahwa tidak ada baiknya melakukan tindakan-tindakan ekses di luar kendali seperti menyerang ya. Kan tidak ada kesalahan tuh Pak polisinya ya, dia sedang mengawal. Kalau punya ekspresi kebencian, nah ini yang problem ini. Kalau ekspresi kebencian pada subjek-subjek tertentu, redam ya, Anda akan menjadi tokoh-tokoh masa depan buat bangsa ini supaya lebih matang di dalam berdemokrasi. Jadi hak kebebasan berpendapat ini dilindungi oleh hukum, tapi jika melanggar hak asasi manusia, jangan lupa bahwa harus diselesaikan juga secara hukum karena ini adalah negara hukum. Terima kasih atas waktunya Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso dan Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak, terima kasih.